Halo semuanya, saya Firyanul Rizky. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar algoritma insertion sort untuk memahami konsep dan cara kerjanya. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi saya hapus ini dulu. Saya hanya menghapus bagian ini sehingga teman-teman tetap bisa melihat seluruh proses yang sudah saya jelaskan. Oke, ini adalah array yang kita punya. Jadi ini elemen pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, dan 8. Sekarang kita ambil elemen keempat karena elemen kedua dan ketiga sebelumnya sudah kita proses. Kita ambil elemen keempat. Simpan elemen keempat ke dalam variabel K. Jadi K sama dengan 1. 1 kurang dari 6, maka push nilai 6 ke kanan. Subarray ini kita biarkan. Nilai elemen sisanya akan tetap yaitu 8, 7, 2, dan 4. Kita biarkan, kita tidak lakukan apa-apa. Sekarang kita akan fokus memproses subarray terurut dari elemen pertama sampai elemen keempat. Sekarang K sama dengan 1. Lalu kita bandingkan masing-masing elemen. 6 lebih besar dari 1, maka 6 kita push ke kanan. 6 kita tulis di sini. Nah, 6 ini sudah selesai diproses. Elemen berikutnya adalah 5. Bandingkan K dengan 5. K kurang dari 5, maka push 5 ke kanan. Kita sudah push 5 ke kanan. Lalu kita ambil elemen selanjutnya yaitu 3. Bandingkan K dengan 3. K lebih kecil dari 3, maka push 3 ke kanan. Oke, di sini kita push 3 ke kanan. Perhatikan bahwa tidak ada lagi elemen untuk dibandingkan, maka tempatkan 1 di sini. Nah, jika kita perhatikan kembali, 4 elemen pertama sudah berhasil diurutkan. Sementara kita belum memproses 4 elemen sisanya. Jika kita lanjutkan variabel K menjadi 8 yang merupakan elemen kelima yang akan kita proses di iterasi selanjutnya, perhatikan, kita telah memproses elemen kedua di sini. Lalu di sini kita telah memproses elemen ketiga. Dan di sini kita telah memproses elemen keempat. Maka sekarang kita proses elemen kelima. Di sini saya akan tulis K sama dengan 8. Jika kita bandingkan 8 dengan 6, 8 lebih besar dari 6, yang berarti kita tidak perlu melakukan push nilai 6 ke kanan. Saat kita bandingkan 8 dengan 6, hasilnya 8 lebih besar dari 6. Kita tidak perlu bandingkan 8 dengan elemen sebelum 6 seperti 5, 3, dan 1. Kita tidak perlu membandingkan K dengan elemen ketiga, kedua, dan elemen pertama. Karena berapapun nilai K yang kita punya itu bernilai lebih besar dari elemen keempat itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lakukan perbandingan karena kita tahu bahwa 8 lebih besar dari 6 dan sisa elemen lainnya. Maka urutan elemennya kita biarkan, tidak ada proses swapping. Sehingga final array pada iterasi kelima memiliki urutan seperti ini yaitu 1, 3, 5, 6, dan 8. Sementara subarray sisanya yaitu 7, 2, dan 4 ini belum terurut. Jadi subarray ini elemennya sudah diurutkan, sementara subarray ini belum. 5 elemen pertama sudah berhasil kita urutkan. Lalu lanjutkan untuk memproses elemen ke-6. Mari kita ambil elemen ke-6 yaitu 7. Maka sekarang nilai K sama dengan 7. Bandingkan 7 dengan 8 karena variabel K yang kita punya bernilai 7. Bandingkan K dengan 8. 8 lebih besar dari K, maka push 8 ke kanan. Maka urutannya sekarang menjadi 1, 3, 5, dan 6. Sampai pada urutan ini kita biarkan atau tidak melakukan apa-apa. Urutan sisanya adalah 8, 2, dan 4. Nilai dari variabel K masih sama. Sebelumnya kita sudah melakukan push elemen 8 ke kanan. Sekarang kita bandingkan K dengan 6. K lebih besar dari 6, yang berarti 6 tidak perlu kita push ke kanan karena nilai K lebih besar dari atau sama dengan 6. Kita tidak perlu melakukan push elemen karena nilai ini lebih kecil dari atau sama dengan K. Kemudian kita tidak perlu menguji elemen sisanya karena kita tahu bahwa urutannya sudah sesuai sampai pada elemen ini. Oke, jadi selanjutnya tinggal kita tempatkan 7 di sini. Elemen-elemen sisanya masih belum terurut. Maka selanjutnya variabel K akan bernilai sama dengan 2. Lalu bandingkan K yang sekarang bernilai 2 dengan 8. K kurang dari 8, K kurang dari 7, maka push elemen ini, push elemen ini, push elemen ini, push elemen ini. Sampai di sini proses push berhenti dan elemen array sudah dalam posisi yang terurut. Oke, saya akan jelaskan detailnya lebih lanjut. Sekarang urutannya menjadi 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 4. Bagian ini adalah subarray dengan elemen yang sudah terurut. Sementara subarray ini elemennya belum terurut. Selanjutnya nilai K kita ubah lagi menjadi sama dengan 4. Bandingkan K dengan 8.
8 lebih besar dari K, maka push ke kanan. 7 lebih besar dari K, push ke kanan. 5 lebih besar dari K, push ke kanan. 3 kurang dari K, maka 3 tidak kita push. Jadi sampai di sini kita punya urutan elemen yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oh ya maaf, sepertinya saya melewatkan 6. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk menempatkan 6 di sini. Maka urutannya sekarang adalah 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, mari kita ulas balik semua langkah di setiap iterasinya sampai kita berhasil melakukan pengurutan sempurna. Kita ulas kembali secara intuitif sebagai pondasi untuk mengingatnya. Oke. Jadi di sini kita punya sub array dengan elemen terurut. Lalu kita punya array sisanya yang elemennya akan kita proses. Kita coba letakkan elemen ini pada lokasi yang sesuai di dalam sub array terurut. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi ini adalah sub array yang elemennya sudah terurut. Lalu ambil elemen ini dan masukkan ke dalam sub array terurut di lokasi yang sesuai dengan cara melakukan push ke kanan semua elemen yang nilainya lebih besar dari nilai yang kita masukkan. Itu sebabnya algoritma ini dinamakan insertion sort, karena pada setiap iterasinya kita ambil elemen pertama dalam array yang elemennya belum terurut untuk dimasukkan atau disisipkan ke lokasi yang sesuai dalam array yang elemennya terurut. Saya harap teman-teman memahaminya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.